Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulatsi, mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 3 di Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pemeriksaan analisa gas darah. Sebelumnya perlu diketahui, pemeriksaan analisa gas darah adalah suatu prosedur pengambilan darah pada pembuluh arteri untuk dianalisa. Nah, tujuan dari pemeriksaan AGD ini adalah yang pertama, untuk menilai status oksigen klien. Yang kedua, untuk menilai keseimbangan asam basa. Dan yang terakhir, untuk menilai keefektifan penggunaan ventilator. Kemudian, indikasi pada pemeriksaan AGD itu sendiri adalah pasien dengan penyakit obstruksi paru kronik, pasien dengan edema pulmo, pasien dengan ARDS atau acute respiratory distress syndrome, pasien dengan shock, pasien dengan infark miokard, pasien dengan pneumonia, pasien dengan resusitasi kardiak arrest, pasien dengan perubahan status respiratori, pasien pos pembedahan coronary artery bypass, dan pasien dengan anestesi yang terlalu lama. Kemudian, kontraindikasi pada pemeriksaan AGD ini adalah pasien dengan riwayat adanya pembekuan darah dan pasien dengan terapi antikoagulan. Kemudian ada 3 tahap pada pemeriksaan AGD ini, yaitu ada tahap prainteraksi, tahap penyiapan alat, dan tahap fase kerja. Yaitu mendatangi pasien dan menjelaskan tujuan serta tindakan apa yang akan dilakukan. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat Sri Mulatsi yang bertugas pada pagi hari ini. Kedatangan saya kemarin adalah untuk melakukan pemeriksaan analisa gas darah, yaitu pengambilan prosedur darah untuk dianalisa di lab. Waktunya kurang lebih 5-10 menit, apakah Bapak bersedia ya? Iya. Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Kemudian, perawat mencuci tangan 6 langkah. Kemudian perawat menyiapkan alat. Untuk alat-alatnya, di sini ada spuit 3 cc yang sudah diisi oleh heparin sebanyak 0,1 cc. Kemudian ada alkohol swab, tester, gunting, fase steril, gabus, perlak, bengkok, bak instrumen, handscoon, dan laba spuit untuk menamai spuit. Kemudian kita melakukan tes alen, yaitu untuk mengetahui apakah darah pasien bisa diambil atau tidak, yaitu dengan meletakkan 3 jari di arteri radialis. Rasakan apakah ada denyut yang kencang atau tidak. Kemudian suruh pasien untuk menggenggam. Tolong Pak, coba menggenggam tangannya. Jari jempolnya dimasukin. Kemudian suruh pasien untuk membuka secara berulang. Coba Pak buka tangannya, genggam lagi, buka, genggam lagi. Kemudian lihat apakah tangan pasien sudah pucat atau belum. Kemudian setelah itu kita buka, apakah tangan pasien kembali memerah atau tidak. Bila tangan pasien kembali memerah, berarti darah bisa diambil. Tapi kalau tangan pasien tetap pucat, berarti darah tidak bisa diambil. Kemudian kita siapkan perlak di atas tangan pasien. Setelah itu kita dekatkan bengkok. Kemudian kita memakai handscoon steril.
Kemudian kita lihat bagian yang tadi sudah dicek. Taruh tangan kita 3 jari di atas arteri radialis. Kemudian buka alkohol swab. Alkohol swab untuk mendesinfektan daerah yang akan ditusuk. Angkat jari tengah yang akan didesinfektan, yang akan ditusuk. Kemudian ambil spuit yang sudah diisi heparin untuk disuntikan kepada pasien. Kemudian tusuk jarum dengan sudut 90 derajat, biasanya menggunakan spuit AGD, atau 45 derajat sampai 60 derajat bila menggunakan spuit biasa. Baik Bapak, saya akan mulai menusukkan jarum. Bapak tarik napas. Bismillahirrahmanirrahim. Tusukkan secara pelan-pelan ke dalam. Kemudian darah akan memancar atau terdorong sendiri ke dalam spuit. Spuit akan terdorong sendiri karena ada tekanan dari darah arteri. Ambil darah sebanyak 2 cc. Apabila sudah, kemudian terambil sebanyak 2 cc, ambil kasa, kemudian dep, dan tarik jarum secara perlahan. Setelah itu dep selama 5-10 menit. Dan spuitnya ditusukkan ke gabus. Dep selama 5-10 menit karena darah arteri itu memancar. Tuh, plaster atau fiksasi. Kemudian spuit ini sudah bisa, kemudian spuit ini spuit yang sudah terisi darah ini dilabelin untuk dibawa ke lab. Setelah itu rapikan pasien. Saya sudah melakukan pemeriksaan AGD. Semoga Bapak cepat sembuh. Untuk hasilnya ditunggu ya Pak. Ya. Kalau Bapak butuh bantuan, Bapak bisa memanggil saya.